sekalian. Kali ini kita akan mempelajari yaitu seleksi tes kompetensi wawancara ya teman-teman. Di sini yaitu seleksi penerimaan P3K tahun 2021 berdasarkan modul yang admin punya dari SIM PKB kemarin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dulu kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman sekalian, lanjut ke soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 ini, Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun, Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya. Yang penting pelaksanaan tercapai. Ya, pembahasan di sini. Posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai seorang asisten yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas dokter. Namun di sisi lain posisi Anda sebagai pelayan kesehatan juga harus memperhatikan betul-betul kesehatan dan keselamatan pasien serta SOP ya, standar operasional prosedur. Ya, jadi jawaban paling pas di sini adalah B teman-teman, yaitu melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Ingat ya teman-teman sekalian, wawancara ini nilainya itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Kalau jawaban Anda paling bagus yaitu 3 poinnya. Kalau jawaban Anda baik yaitu 2. Kalau cukup itu ya 1 teman-teman sekalian. Jadi itu ya pola penilaian dari tes P3K di bagian kompetensi wawancara. Lanjut ke soal nomor 2. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jawaban di sini adalah ya pembahasannya masyarakat itu memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah. Mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi, teman-teman sekalian, jawaban paling pas di sini adalah A ya, teman-teman. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Ini nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkus plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Ingat, ini sebagai guru ya. A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena Anda akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Ya, jadi jawabannya itu adalah B ya, paling besar ya. Yaitu kasus pada soal ini di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak sehingga tidak bisa diputuskan sendiri. Dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Ya, jadi jawabannya adalah B, teman-teman sekalian. Soal nomor 4. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritik tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah, ingat, pernyataan paling mendekati ya. A. Tidak membalas kritik tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Ingat ya, paling mendekati. Jadi di sini pembahasannya dalam menghadapi sebuah kritikan, langkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak.
sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Jadi jawaban yang pas adalah C, teman-teman, yaitu menahan diri dulu. Sudah itu mencermati kritikan tersebut baru melakukan perbaikan. Lanjut ke soal nomor 5. Di sekolah tempat Anda bekerja, sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memperbaiki tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dan memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing guru BK, sebaiknya saya diam saja. Ya, pembahasan di sini untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Ingat ya, contoh dulu, teladan. Guru saja tidak cukup dalam harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponen dan menjadi tauladan. Itu ya teman-teman, harus ada kolaborasi. Jadi jawaban paling pas adalah B ya. Lanjut ke soal nomor 6. Anda ditunjuk sebagai ketua RT. Dan ketika rapat sedang berlangsung, Anda salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Ada maksudnya di sini ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. Ya, di sini agak gundah ya jawabannya. Jadi, Anda itu berada pada posisi sebagai ketua RT. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dari keluarga, rekan kerja atau pihak lain ya. Jadi itu adalah peserta rapat Anda ya. Jadi jawaban paling pas tadi adalah ya C, teman-teman. Membiarkannya menerima telepon terlebih dahulu, kita tidak tahu dia menerima telepon dari siapa, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Ya, ini nomor 7 ini jawabannya B ya. Kita baca dulu teman-teman. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut adalah A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Ya, jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Yaitu pembahasannya itu sebagai seorang guru tidak hanya sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Lanjut ke soal nomor 8. V adalah siswa pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan VR yang lebih banyak dari hal yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Ya, jadi jawabannya di sini adalah C, teman-teman. Sangat jelas ya. Pasti akademik dan non akademik itu harus berjalan beriringan. Dan jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademik dari siswa kita tersebut. Ya, jadi jawaban paling pas yaitu adalah C ya, paling tinggi poinnya. Lanjut ke soal nomor 9. Ya, nomor 9 ini ada A ya teman-teman, yaitu sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dengan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjelaskan setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Ya, jadi jawaban paling pas adalah A ya, yaitu sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda. Ya,
Jadi jawabannya paling pas tadi A ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 10. Terakhir ya teman-teman sekalian. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerima siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satu adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang Anda lakukan? Ingat ya, di sini penerimaan ya, menjaga sikap transparansi dan akuntabilitas ya teman-teman sekalian. Yang A itu menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarannya lebih dulu calon siswa lain. B menerima siswa lainnya karena mendaftarkan lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Teman-teman itu jangan penilaian di sini harus melakukan dengan objektif ya, tidak memandang siapapun seperti itu. Jadi jawaban paling pas itu C teman-teman. Segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Jadi C itu membahas dalam rapat panitia agar keputusannya yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini kita itu tidak bisa mengambil suatu pendapat kita sendirian ya. Namun kita harus menyampaikannya di suatu forum rapat dan bermusyawarah mufakat karena kita itu ada organisasinya di sekolah ya. Jadi teman-teman sekalian itu dulu soal dari admin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga soal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan admin harap teman-teman bisa lolos P3K di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share dan kirim ke teman-temannya yang share lebih banyak lagi teman-teman.